Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Pramudia, kelas 5C, NIM 1804115. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS robot dan otomatisasi. Soalnya yaitu buatlah sebuah video tutorial singkat pembuatan program robot halang rintang menggunakan program LD Micro dengan aplikasi Proteus. Gerak yang diinginkan saat diaktifkan sebuah counter satuan akan menghitung maju sampai angka 5 detik. Pada detik tersebut, robot baru bergerak maju dan indikator 7 segment berhenti di angka 5. Setiap kali sensor jarak dihalangi, robot akan bergerak mundur, dan ketika halangnya diambil, robot bergerak kembali maju. Oke, kita langsung saja ke selanjutnya. Komponen-komponennya yang pertama yaitu microcontroller PIC16F877 adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program dan terdiri dari CPU, memori I/O tertentu, dan unit pendukung seperti analog to digital converter atau ADC yang sudah terintegrasi di dalamnya. Yang kedua, driver motor L298N merupakan modul driver motor DC yang paling banyak digunakan untuk dipakai di dunia elektronika, yang difungsikan untuk mengontrol kecepatan serta arah perputaran motor DC. Selanjutnya, IC7447 merupakan IC TTL decoder to 7 segment. IC ini berfungsi untuk mengubah kode bilangan biner BCD binary code desimal menjadi data tampilan untuk penampilan display 7 segment yang bekerja pada tegangan 5 volt DC. Selanjutnya yaitu ada 7 segmen anode, suatu segmen yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. 7 segmen ini terdiri dari 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A atau F yang disebut dot matrix. Setiap segmen ini terdiri dari 1 atau 2 LED. Pada motor yang selanjutnya yaitu motor DC. Pada motor DC, kumparan medan disebut stator, bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut motor, bagian yang berputar. Motor DC sering dimanfaatkan sebagai penggerak pintu geser otomatis dan dalam rangkaian robot sederhana. Yang selanjutnya yaitu ada sensor lane follower. Sensor garis yang digunakan pada robot lane follower atau lane tracking yang berfungsi mendeteksi warna garis hitam dan putih. Sensor ini dibuat dari LED sebagai pemancar cahaya, lalu LDR maupun fotodiode sebagai sensor. Yang selanjutnya yaitu ada software Proteus. Software Proteus adalah sebuah software yang digunakan untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi dengan simulasi pitch pada level skematik sebelum rangkaian skematik di-upgrade ke PCB untuk memastikan PCB dapat berfungsi dengan semestinya. Yang selanjutnya terakhir yaitu ada LD Micro, adalah sebuah software IDE yang merupakan penggabungan editor, assembler, compiler, dan sebuah debugger dalam menghasilkan kode mesin atau PhilHex untuk microcontroller. Langsung saja kita ke aplikasi LD Micro-nya, ke aplikasi Proteus-nya dulu, membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Kita buka aplikasi Proteus-nya.
lalu klik ISIS. Setelah itu kita cari di ini di icon back IC F8 16 F8 77 ini ya yang di atas, klik 2 kali. Selanjutnya 7447 ini yang di atas, klik 2 kali. Yang kedua L 298, klik 2 kali. Yang ketiga motor DC, yang ini aja. Yang ke selanjutnya yaitu 7 segment, yang anode yang hijau grand, terus button oke, kita rangkai ya. Pertama kita taruh di microcontrollernya, taruh di sini, terus kita pasang button dulu yang sebelah kiri dulu, lalu kita pasang power, sambungkan ke pin 4. Selanjutnya kita sambungkan 7447 di pin 15, 16, 17, 18 di sini dengan cara telepon ini biar nggak pakai kabel. Lalu di sini kita diklik 2 kali, dinamai pin 15, oke, 16, oke, 17, oke, 18, oke. Nah, setelah itu kita diplesetkan kata Pak Irawan. Terus ini diganti juga 15, 16, 17, 18, kita plesetkan. Nah, setelah itu kita ambil 7 segmennya, taruh di sini, kita sambungkan, kita ambil power ini, kita pelesekan. Setelah itu kita rangkai apa L298 di bawahnya aja di sini, lalu kita sambungkan tuvo di pin 57912. Kita
Kita sambungkan. Lalu kita sambungkan di pin 19. Kita sambungkan. Setelah itu kita dinamain ini 19, 20, 21, 22. Lalu di sini juga dinamain 19, 20, 21, 22. Lalu kita masukkan. Setelah itu kita di L298 dikasih power. Kita kasih power. Maaf, di power di sini. Sini juga kasih, disambungkan, kita pluskan. Setelah itu kita kasih ground di bawah yang ini, yang terangan GND sama pin 1 sama 15. Lalu kita sambungkan. Lalu setelah ini sudah jadi begini, kita tinggal pasang motor TV nya di sini saja. Nah, ini rangkaiannya seperti ini ya. Setelah kita membuat rangkaian seperti ini, lalu kita pergi ke program LED mikronya. Kita pertama buat insert coil, lalu relay 1, oke. Lalu insert kontak, lalu klik 2 kali, ganti 1, ini kasih kadet, oke. Lalu interaction insert tone kali 1, di bawah delay 50, oke. Lalu top, oke. Salah maaf di sampingnya ya, top, oke. 2, bawah delay 50. Setelah itu kita bikin di bawah R1 kan interaction TCT, lalu kita ganti 1, mark value nya 9, oke. Setelah itu kita bikin insert yang after ya, terus kita
Setelah itu bikin interaction insert coil. Nah, setelah itu bikin 4, lalu ganti Y1, oke, Y2, oke, Y3, oke, Y2, ini Y3, ini Y4. Selanjutnya kita bikin interaction pakai insert EQ atau compare for equals, atau bisa pakai tombol spasi. Nah, di sini kita cocokkan kalau angka 1 di angka 1 dia 1, cuman 1. Oke. Ya, angka 2 di Y2. Kita tekan interaction insert aku di sini ada 1, misalnya besar ya, S1, ininya 2, S1, ini 1. Kalau angka 3 Y2 dan Y1. Di bawahnya kita pencet tombol spasi, ini C1, 3, spasi, C1, 3, oke. Kalau angka 4 Y3 buang. Masih C1, 4, oke. Kalau angka 5 di Y3 dan Y1, Y3 dan Y1. Ini angka 5, Y1, 5, C1, ini angka 5, oke. Kalau sudah 6 di Y3 dan di Y2. Masih C1, 6, oke. C1, 6. Lanjut 7 Y3, Y2, Y1, 1, 2, 3 ya, 1, 2, C1, ini 7, C1, ininya 7, C1, ininya 7, oke. Lanjut 8, hilang.
8 yaitu Y4 sama Y4 tuang. Y4 tuang. C1 8. Oke. 9 di Y4 dan Y1, Y4 dan Y1. C1 ini 9. Oke. T1 ini 9. Oke. Sekarang kita bikin run after lagi buat coba nyalain 7 segmennya. Nyalain 7 segmennya, berhenti di angka 5 dengan cara induction, insert coil. Di sini 2 air relay, terus interaction, insert kontak di pinggirnya, insert kontak lagi, bikin 2 di sini, 1 input 1, maaf ini output 1, ini 3. Di sini bikin instruction, insert kontak, input 2 negatif. Ini relay ya. Oke. Sekarang kita compile, namanya UAS robot dan otomatisasi. Save. Oh iya, kita belum nentuin mikrokontrolernya ya. Mikrokontrolernya PIC 16 F8 tipe 7. Lalu kita batasin Y1 di mana tadi ya, kalau angka di 15, 16, 17, 18. 15. Oke. 15, 16, 17, klik 2 kali ya, 18. Kita compile hex UAS robot dan otomatisasi. Save. Oke, kita buka. Kita masukkan program ke dalam mikrokontrolernya, klik 2 kali, pilih program file, pilih file ini, lalu kita cari di file hex ini ya, file hex, lalu klik OK. Lalu kita jalankan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berhasil ya. Lanjut kita nyalain robotnya. Caranya itu pertama kita bikin run after, lalu kita bikin interaction, insert coil, atau bisa L. Kita bikin 4 di bawahnya, L.
Udah 4 ya, kita lanjutkan, gak boleh satu lagi, kita lanjut dari ini, berarti ini 4, berarti ini 5 6 7 8. Nah setelah itu kita bikin insert kontak, insert kontak, lalu kita ganti 1, di bawahnya juga bikin instruction insert kontak. Di sini negasi 1 dinegasi. Oke, instruction insert kontak, ini 1 dinegasi, instruction insert kontak kita ganti 1. Oke, setelah itu kita kasih tone di X1, tone. Selanjutnya ini sudah 2, berarti ini 3 dengan delay 500 milisecond. Selanjutnya di bawahnya dengan TOF T4 dengan delay 500 juga. Oke, di sini TOF juga T5 delay 500. Oke, bawahnya juga dengan tone T6 delay 500. Oke, setelah itu kita compile lagi ya, compile. Oh iya, kita belum nentuin IoT nya di pin berapa, kita ke atasin. Nah lalu kita lihat di pin berapa, di pin 19, 20 sampai 22. Lalu kita klik Y5 di 19, 20, 21, 22. Oke, kita compile. Oh ya, ini X1 nya di pin 4, jangan lupa ya teman-teman. Oke, lalu kita compile hasil, lalu kita refresh dengan cara dimatiin lalu dinyalain lagi. Oke kawan-kawan, maaf ada kesalahan, yang ini kebalik, yang di negasi yang di atas. Oke, ini yang tidak dinegasi, ini yang tidak, ini yang dinegasi. Oke, lalu kita compile. Kalau sudah berhasil, kita refresh, kita nyalain lagi. 1 2 3 4 5 nyala. Oke, ini sudah berhasil ya kawan-kawan. Lalu kita ini sebagai sensor line followernya. Ketika ada penghalang, robot akan berjalan mundur. Kita tekan, robot akan mati atau mundur. Nah, ketika kita lepas baterainya, robot akan bergerak maju kembali. Oke, ini rangkaiannya sudah berhasil semua ya. Sekian
presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.